tumbuhan, hewan, air, dan seluruh isi dunia adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pertanian adalah sumber fundamental dari kemakmuran nasional. Para petani memegang peran penting dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Bertani adalah pilihan, maka menjadi petani yang sukses harus penuh perjuangan. Bersyukurlah bagaimanapun keadaanmu saat ini, karena kebahagiaan dimulai dari rasa syukur yang selalu dipanjatkan. Bahagialah secukupnya, sedihlah seperlunya, dan bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Karena apa yang kita hasilkan berasal dari apa yang kita tanam. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan juga yang akan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas makna surah Al-Waqiah dari ayat 63 sampai 73 yang berkaitan dengan sains, terutama di bidang pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahruthun aantum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Dari ayat 63 dan ayat 64 ini dijelaskan bahwa Allah telah menyampaikan pertanyaan kepada manusia untuk dipikirkan dan direnungkan mengenai berbagai tanaman yang ditanam oleh manusia, baik tanaman yang ada di ladang, tanaman yang ada di sawah, maupun pepohonan yang ditanam di perkebunan. Dan diungkapkan bahwa dari semua tanaman tersebut, kedudukan manusia hanyalah sebagai penanamnya, memeliharanya, dan menjaganya dari berbagai gangguan. Tetapi kebanyakan sekarang manusia lupa bahwa siapakah sebenarnya yang menumbuhkan tanaman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika ada seseorang yang mengharapkan keuntungan yang berlipat-lipat dari tanaman karena tanaman tersebut buahnya banyak dan pertumbuhannya juga baik, tetapi Allah menghendaki lain. Tumbuhan tersebut malah menjadi tumbuhan yang tidak berbuah, bahkan mudah terkena oleh hama dan serangan penyakit. Kemudian orang tersebut akan mengalami kesedihan karena dia tidak mendapat keuntungan sesuai dengan harapannya, malah justru mendapat kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Pada ayat tersebut, Allah telah mengungkapkan salah satu dari nikmatnya yang agung dan menyuruh umat manusia untuk merenungkan dan memikirkan tentang fungsi dari air yang mereka minum. Apakah mereka yang menurunkannya, ataukah Allah yang menurunkan air hujan tersebut dari langit? Bila direnungkan oleh manusia, air hujan itu berasal dari uap air yang terkena panas matahari setelah menjadi awan dan kemudian menjadi mendung yang bergumpal-gumpal, maka turunlah uap air tersebut sebagai hujan yang sejuk dan tawar, tidak asin seperti air laut. Hal tersebut disebabkan karena hujan merupakan proses pemurnian air secara alami. Dijelaskan pula dalam buku sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nadia Toyaro, jika bukan karena rahmat dan anugerah Allah, air hujan akan berubah menjadi asin. Namun, Allah menganugerahkannya kepada manusia suatu proses yang alamiah, sehingga turunlah air hujan yang tawar dari langit. Air tawar tersebut menyegarkan badan serta menghilangkan haus. Bila tidak ada hujan,
pasti tidak akan ada sungai yang mengalir, tidak akan ada mata air walau berapa meter pun dalamnya orang menggali sumur. Bila tidak ada air, rumput pun tidak akan tumbuh, apalagi tanaman yang ditanam orang. Apabila tidak ada hujan, pasti tidak akan ada air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, maka binatang ternak pun tidak ada. Tidak akan ada ayam, kerbau, sapi, tidak akan ada kambing dan domba, sebab hidup memerlukan makan dan minum. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Dari ayat 71 sampai 73 dijelaskan bahwa Allah mengungkapkan tentang nikmat yang hampir dilupakan oleh manusia. Ungkapan tersebut berbentuk pertanyaan untuk dipikirkan dan direnungkan oleh manusia. Apakah manusia mengetahui pentingnya fungsi api? Cara membuat api pada zaman purba yaitu dengan cara menggosok-gosokkan dua batang kayu hingga api menyala, atau menggoreskan baja di atas batu hingga menimbulkan percikan, dan percikan tersebut ditampung pada kawul yang kemudian dipergunakan untuk memasak. Atau api yang dinyalakan dengan cara zaman sekarang yaitu dengan menggoreskan batang geretan korek api hingga api menyala, atau dengan menggunakan korek yang menggunakan roda baja kecil sebagai pemutar yang kemudian diputar pada batu api hingga menimbulkan percikan, dan percikan tersebut ditampung pada sumbu yang dibasahi dengan bensin hingga sumbu menyala. Atau dengan cara lain yaitu menggunakan kompor minyak tanah atau kompor gas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Hai kaumku, api kalian ini yang kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian kecil darinya saja sudah mencukupi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada mulanya api itu sudah dicelupkan sebanyak 2 kali di lautan agar bisa dimanfaatkan oleh manusia dan manusia bisa mendekat kepadanya." Dapat disimpulkan dari surat Al-Waqiah ayat 63-73 bahwa semua yang ada di muka bumi termasuk salah satunya tumbuhan, api, dan air merupakan ciptaan Allah. Allah menciptakan itu semua untuk semua makhluk ciptaannya agar bisa dinikmati dan dimanfaatkan selama hidupnya di dunia. Sudah seharusnya manusia harus bersyukur atas apa yang Allah sudah kasih kepada kita, karena nikmat yang telah Allah kasih kepada ciptaannya begitu besar, dan semua yang Allah ciptakan mempunyai fungsi atau manfaat yang saling berkaitan antar manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.